Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di tugas kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Saya Satriani SPDGR, guru penggerak angkatan 8 dari UPT SMK Negeri 9 Bulukumba. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Nur Hijar, pendamping praktik saya yaitu Muhammad Saidi, dan saya sendiri CGP Angkatan 8 atas nama Satriani. Kita awali dengan pertanyaan pemantik yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Adapun kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah bahwa pemimpin pembelajaran mengalami perkembangan yang signifikan dalam 3 aspek utama. Yang pertama, menurut saya, pengetahuan mereka tentang pentingnya keterampilan sosial dan emosional dalam konteks pendidikan yang meningkat secara substansial. Mereka mengerti bagaimana keterampilan ini dapat memengaruhi perkembangan siswa secara holistik. Yang kedua, keterampilan mereka dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pengajaran dan interaksi sehari-hari semakin terasa. Mereka mampu merancang pengalaman belajar yang mendorong perkembangan sosial dan emosional siswa. Yang ketiga, sikap mereka sebagai pemimpin pembelajaran bertransformasi menjadi lebih peka terhadap kebutuhan kesejahteraan siswa dan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung, dan positif. Oke, lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran sosial dan emosional mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan, di mana aspek sosial dan emosional ini memiliki peran sentral. Kemudian, keterkaitan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial dan emosional melibatkan pengembangan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab yang merupakan komponen kunci dalam peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 visi guru penggerak keterkaitannya dengan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu mendukung visi guru penggerak dalam menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan berorientasi pada perkembangan seluruh siswa. Lanjut, keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu berkontribusi dalam membangun budaya sekolah yang positif, di mana siswa merasa aman, dihargai, dan didukung dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Kemudian, keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu memperkaya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan perhatian pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang berbeda-beda pada setiap siswa. Jadi, secara keseluruhan, pembelajaran sosial dan emosional menjadi fondasi yang kuat dalam memperkaya dan memperdalam pemahaman dan praktik dalam modul-modul sebelumnya, serta membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berdaya guna, dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Pengalaman saya sebelum mempelajari modul pembelajaran sosial emosional ini, saya berpikir bahwa pengembangan keterampilan sosial emosional hanya berfokus pada interaksi sosial sehari-hari. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata keterampilan ini juga sangat berperan dalam meningkatkan resiliensi dan kemampuan mengatasi tekanan, sehingga dapat berdampak positif pada prestasi akademik dan kesejahteraan secara menyeluruh. Setelah mempelajari modul pembelajaran sosial emosional ini, ternyata pentingnya pengembangan kesadaran diri dan empati sangat mendalam. Saya menyadari bahwa kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, serta mampu berempati dengan orang lain memiliki peran yang krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung pertumbuhan holistik siswa. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, pentingnya menciptakan suasana kelas yang terbuka dan mendukung di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Yang kedua, perlunya integrasi pendekatan pembelajaran yang mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan individual siswa. Kemudian yang ketiga, pentingnya melibatkan orang tua dan komunitas dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung.
Berkaitan dengan poin kedua, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid saya akan mengadopsi pendekatan pengembangan keterampilan sosial emosional dalam kurikulum dengan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas yang mendorong kesadaran diri, empati, dan penyelesaian konflik. Dan bagi rekan sejawat, saya akan berbagi hasil pemeliharaan saya dengan rekan-rekan guru dan bersama-sama kami akan merancang strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, serta saling berkolaborasi dalam menghadapi tantangan psikososial siswa. Jadi intinya semua perubahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berfokus pada pengembangan sosial emosional dan kesejahteraan siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian presentasi tugas saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.